Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya, amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Di barat, utara, dan selatan.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan.
Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang terbaik buat Tuhan 1 menit. Katakan haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, Jesus. Berapa banyak saudara yang percaya kita punya Tuhan yang hidup? Amin. Amin. Dan Dia Tuhan yang hidup itu ada di tengah-tengah kita. Sebab firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada di tengah kita. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Kita mau sama-sama declare ya. Sebab Dia hidup. Bilang. Pada hari esok saya hidup. Bilang yuk. Ku tak
Karena Engkau hidup, kami punya pengharapan. Bahkan karena Engkau hidup, Engkau terus menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu, bahkan kepada terang-Mu. Bapa, orang banyak memberikan prediksi tentang tahun 2023, gelap dan yang lain-lainnya, menakutkan. Namun kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang menuntun kami. Dan Tuhan yang hidup itu tinggal dalam kami. Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah biarkan kami sekali-kali pun juga. Itu sebabnya kami punya pengharapan. Di tengah-tengah kegelapan, sinar terang kemuliaan-Mu menerangi setiap kami anak-anak-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Bapa meminta pagi hari ini tidak ada seorang pun yang Kau lewati, tapi setiap kami berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan nyata secara pribadi. Bapa, karuniakan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya setiap kami semakin mengenal Yesus dengan benar, dan jadikan mata hati kami menjadi terang, supaya setiap kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Bicara buat kami pagi ini Bapa, sebab kami anak-anak ketebusan-Mu mendengar suara-Mu. Kami menyandingkan telinga kami seperti Maria yang duduk dekat kaki-Mu dan bentangkan firman-Mu, dan kami terima kebenaran-Mu. Beri kami telinga seorang murid yang siap diajar. Urapi kami semua, sebab pengurapan-Mu lah yang mengajar kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan telah menerima apa yang kami doakan dan minta bersama-sama pagi hari ini. Saudara yang sudah menerima apa yang kita minta bersama-sama, katakan amin. Haleluya. God is good. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, GBI Golden. Dan tahun lalu saya sempat melayani lewat online, dan kali ini lewat onsite tentunya. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Hengki, yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa membagikan apa yang Tuhan pesankan buat kita pada pagi hari ini, yaitu firman-Nya yang menuntun kita semua. Haleluya, haleluya. Tidak terasa kita sudah ada di hari keempat di bulan Desember. Dan ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Rasanya baru kemarin Januari kita sudah ada di Desember. Dan banyak sekali yang saya tadi sampaikan dalam doa, begitu banyaknya prediksi tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Kemarin juga gembala sidang kita dalam MDPJ juga menyinggung beberapa negara sudah kolaps. Dan yang setahu saya ada 16 negara sudah mengalami krisis. Bahkan banyak sekali apa-apa yang akan terjadi di tahun 2023. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kagetkah saudara dengan hal itu? Tidak. Takutkah saudara? Tidak. Kenapa? Ada Yesus. Haleluya. Firman-Nya sudah tahu kasih dia. Sudah kasih tahu kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, di situ dibilang begini, ketahuilah bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hanya anak-anaknya yang sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan yang mengerti itu. Karena nubuatan Alkitab harus digenapi. Gak bisa enggak. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan firman-Nya yang tertulis. Ini bukan buku biasa. Ini buku tentang kehidupan dan bagaimana kita hidup. Ini dia. Ini yang memberikan tuntunan. Luar biasa. Tuhan memberitahu apa-apa yang akan terjadi, dan bagaimana kita mengatasi ketika kita mengalami apa yang terjadi itu.
Nggak takut kita, amin. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Namanya Yesus. Immanuel, Allah beserta kita. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Tolong slide-nya. Ya, kita mulai dengan ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah beserta kita. Ini nama yang ajaib, luar biasa. Nama yang diberikan, yang dinubuatkan oleh Alkitab. Bahkan ketika Yesus akan lahir, disuruh beri nama Immanuel. Dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-23, next slide, dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow, terima kasih teman-teman multimedia, diedit lagi, keren. Ya, karena di saya punya nggak ada dikasih tanda kuning itu. Ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kata Immanuel itu hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab. 2 kali di dalam perjanjian lama di kitab Yesaya, dan 1 kali di dalam perjanjian baru di dalam kitab Matius yang kita baca tadi, pasal 1 ayat 23. Nanti saudara di rumah coba perhatikan Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 8 ayat 8. Jadi sekali lagi kata Immanuel itu muncul di Alkitab hanya 3 kali. 2 kali tertulis di dalam kitab perjanjian lama, kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8, dan dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Nah, nama Immanuel menandakan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dengan apa? Dengan menetapkan bahwa kehadirannya yang membimbing dan melindungi umatnya. Luar biasa. Makanya saya excited sekali, saudara. Sebelum saya menyampaikan hal ini, pagi tadi saya sudah nggak bisa tidur, jam 4 sudah kebiasaan saya bangun. Karena setiap hari saya doa fajar ya. Jam 3:30, jam 3 saya sudah bangun. Dan saya sungguh-sungguh, wow, menikmati Tuhan hadir di tengah-tengah. Pagi hari orang sementara tarik selimut, saya sudah berlutut dan berkata, Engkau dahsyat dalam hidupku, Engkau luar biasa dalam hidupku, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang terus menuntun kehidupanku, Engkau yang terus berjalan di depanku, Engkau yang tidak pernah tinggalkan aku, Engkau yang tidak pernah membiarkan aku. I love you, Jesus. Dia Allah yang menyertai kita. Saya percaya setiap saudara dalam ruangan ini tahu kalau Allah itu menyertai kita. Namun saya mau tanya begini, seberapa sadarnya kita bahwa Allah itu terus menyertai kita? Bukan hanya menyertai kita, tapi Dia berada bersama dengan kita. Seberapa sadarnya? Seringkali kalau saya mengkonseling anak Tuhan, seperti dia nggak mengerti bahwa Allah itu ada bersama dia, tinggal di dalam dia. Berapa banyak anak Tuhan sedang ketakutan? Ya Pak, kan kita masih hidup dalam daging. Kita ini bukan hanya hidup di dalam daging. Alkitab katakan, you are atau we are a man of God. Kita ini manusia Allah, manusia yang ada Allah di dalam kita. Bukan Adi Putra Hasani yang bilang, tapi Alkitab yang bilang, we are a man of God. Wow. Makanya Tuhan bilang dalam Yesaya, Engkau berharga dan mulia di mataku. Aku memberikan ganti nyawamu bangsa-bangsa. Dahsyat banget. Kita ini berharga dan mulia. Bayangkan saudara, desain Tuhan atas kita
itu luar biasa. Nama Immanuel menandakan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dengan menetapkan kehadirannya yang membimbing dan melindungi umatnya. Ingat, tahun 2023, apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang membimbing dan melindungi kita umatnya. Lewat kehadirannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Bagi yang Saudara, kalau saya membaca bagian ini, atau Matius 1 ayat 23, saya benar-benar ini bagi saya adalah sebuah peneguhan sekaligus Tuhan mengingatkan bahwa kita ini tidak pernah sendiri. Penyertaannya identik dengan kehadirannya. We are not alone. Jangan ada lagi sebagai anak-anak Tuhan nyanyiannya seperti nyanyian 70 tahun 70-an. Sunyi sepi sendiri. Pasti saudara yang umurnya seumur saya, 66 tahun umur saya, pasti tahu lagu itu. Iya, pasti tahu. Ya, gak usah disebut siapa yang nyanyi. Jangan juga nyanyi gini. Di bawah pohon Kamboja. Ngapain? Nunggu siapa di bawah pohon Kamboja? Pohon Kamboja identik dengan Kerkhoff. Nyanyi, ku tidak pernah ditinggalkan, Allah besertaku. Kita tidak dibiarkan sendiri, itu Immanuel. Dia menyertai kita. Kalau saudara lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyertai itu artinya juga mengiringi, membarengi, menemani, mengawali, bahkan mendampingi. Itu Immanuel, Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang beserta dengan kita. Saudara, kalau kita mendengar berita ini bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, ini berita yang buat saya sungguh berita yang luar biasa. Karena di tengah-tengah situasi di mana kita sedang dilanda oleh berbagai-bagai persoalan yang ada. Kemarin saya lagi menara doa online, tiba-tiba bergetar lampu gantung saya cukup berat itu saudara, bisa bergoyang. Ternyata terjadi gempa 6,4 magnitudo atau skala Richter di Garut. Saya bilang sama istri saya, Mam, lihat ini. Bukankah ini sebuah penggenapan demi penggenapan? Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, deru perang, gempa di mana-mana. Ini intensitas gempa luar biasa. Kalau saudara lihat dari BMKG itu, dari tanggal 19 sampai sekarang ini, terus menerus di Jawa Timur, di Sumatera, di Sulawesi, di mana Kalimantan, terus terjadi gempa. Saya percaya itu bukan hanya gempa di bumi, tapi gempa gereja juga hari-hari ini. Gempa gereja bukan berarti gerejanya goyang, tapi di sini gereja mulai bangkit dan memberitakan Injil dan memberikan banyak orang menjadi murid. Haleluya. Ini satu hal atau berita yang sangat luar biasa. Berita yang disampaikan di tengah-tengah persoalan yang luar biasa, bahwa Allah hadir memberikan penyertaannya kepada kita semua. Berita Immanuel itu harusnya adalah begini. Itu menjadi sumber inspirasi kita, sumber motivasi kita, yang mendatangkan kekuatan bagi kita, bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif, tidak aman, menakutkan, Dia hadir untuk menyertai kita. Kalau saudara tahu ini, orang mau bilang apa? Kita tetap berjalan. Bukan gak ada masalah. Kita tetap berjalan di atas masalah. Bukan masalah menindih kita.
tapi kita berjalan di atas masalah bersama dengan Tuhan yang menyertai kita dan menuai kemenangan setiap hari. Lewat apa? Perkataan kita. Hari ini jangan sembarangan ngomong. Ini masih ada dalam dekade P, mulut. Dan Tuhan sangat berurusan dengan mulut kita. Hati-hati. Sangat hati-hati. Hati-hati berkata-kata. Sungguh-sungguh. Nah, pesan apakah yang kita harus atau kita bisa tangkap dan pelajari hari ini? Saya coba mendaftarkan ada 3 hal saja dengan cepat. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari fakta bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai kita itu adalah fakta. Fakta itu apa? Fakta itu kalau kita lihat di dalam KBBI adalah sesuatu yang benar-benar atau sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar terjadi, nyata. Penyertaan Tuhan, Immanuel Allah beserta kita itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang tangible, sesuatu yang real, sesuatu yang sifatnya fakta. Kalau kita ada di tengah-tengah ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu salah satu bukti penyertaannya Dia. Dan fakta Dia menyertai kita. Kalau bukan Tuhan, mendingan gue naik sepeda hari Minggu. Kalau bukan Tuhan, mendingan saya jalan-jalan ke Ancol hari Minggu. Because of Jesus. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita dan mendorong kita, Dia menyertai kita beribadah kepadanya hari ini. Supaya saudara mendengar pesan ini. Ini biasanya pesan Natal yang diberikan. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah bersama kita. Allah menemani kita, mengawali kita, membimbing kita. Itu Allah kita. So jangan takut. Apapun yang ada di depan, Tuhan juga yang berjalan di depan kita. Dan kita bersama dengan Dia berjalan bersama-sama dengannya. Nah, ada 3 hal dengan cepat. Yang pertama, fakta Tuhan menyertai kita, itulah yang memberikan jaminan dan keberanian bagi kita orang percaya dalam menghadapi berbagai macam situasi hidup. Kalau kita sadar dan membangun kesadaran bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah ada bersama dengan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita, kesadaran itulah yang membuat kita berani menghadapi tadi apa saja berbagai macam situasi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari saya mau ajak kita bangun setiap hari kesadaran kita akan Allah itu. Kenapa saya bilang ini? Karena kebanyakan kalau kita mau jujur, orang lebih sadar akan masalahnya, akan persoalannya, akan pergumulannya, dibandingkan dia sadar bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu menyertainya, bahwa Allah itu menemaninya, bahwa Allah itu membimbingnya, Allah itu melindunginya. Hari ini bangun kesadaran itu, bahwa Allah menyertai kita. Dan kita berani menghadapi segala persoalan yang ada. Artinya apa? Artinya begini, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kita, bikin kita keleleran, kata orang Jawa. Enggak. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang care. Dia Tuhan yang peduli. Dia yang berempati. Lebih daripada empati manusia. Karena Dia tinggal di dalam kita lewat Roh-Nya yang kudus itu. Wow. Dia mengerti persoalan saudara. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Jangan berpikir bahwa Allah tidak peduli. Allah hanya Allah yang menonton dari jauh apa yang sedang terjadi di panggung kehidupan kita. No. Dia Allah yang care, Dia Allah yang peduli. Bahkan Alkitab bilang begini, ketika kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Luar biasa. Apalagi kita yang sudah menjadi anak-anak ketebusannya. Saya percaya kasih anugerahnya
selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Fakta Allah menyertai kita, membuat kita berani menghadapi situasi apapun. Saya bilang begini, ini saya baru catat tadi pagi dalam catatan saya. Satu hal penting yang harus kita sadari adalah bahwa Allah berada bersama kita di setiap situasi, di setiap kondisi apapun dalam hidup kita. Allah tetap Allah yang menaungi kita, bahkan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, bahkan di tengah-tengah mungkin kita lagi bete, saya pakai istilah itu. Dia tetap menaungi kita. Dia tetap menaungi kita dengan kasih-Nya. Dengar baik-baik. Ini yang Tuhan taruh di hati saya dengan kuat, sehingga saya catat di sini. Allah tidak akan membiarkan kita dikalahkan oleh ketakutan, dikalahkan oleh penderitaan, bahkan kita tidak dibiarkan kita dikalahkan oleh kesulitan apapun juga. Amin. Haleluya. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Amin itu artinya dua. Yang pertama kata arti amin, sepakat dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua artinya kata amin itu menyenangkan hati pendetanya. Kalau engkau amin, aminlah buat firman Tuhan. Amin. Jangan aminnya fals. Ya. Amin. Amin. Amin artinya gini, yes, saya setuju dengan firman-Mu. Amin. Dia tidak membiarkan kita dikalahkan oleh kesulitan, dikalahkan oleh penderitaan, dikalahkan oleh ketakutan. Enggak pernah Dia biarkan itu. Amin. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. benar, Percaya. benar, Benar. benar. Yes. Wah, ini kalau kita mau jujur ya, kita buka-bukaan di hadapan Tuhan. Kalau ada masalah, saudara lari pertama kali kemana? Tuhan. Benar, Ya. Amin. benar ya. Yes. Tapi nggak semua kan? Nggak semua kan? Saya tahun 2017 baru pulang dari Healing Movement Crusade dari Jawa Tengah. Tiba-tiba di satu mimbar di Saint Moritz, saya harus khotbah 3 kali, 2 pagi 1 sore. Di ibadah pertama tiba-tiba saya kena serangan jantung. Saya bilang sama Pak Hengki tadi, umur saya tinggal 1%. Sampai dokternya juga bingung. Nggak ada rasa takut. Sebab hidup dan matiku di tangan Tuhan. Amin. Dan saya percaya itu. Percuma saya mengutip firman tapi tidak percaya. Hari ini yang paling penting nomor 1, kalau kita tahu fakta Tuhan menyertai kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Dan apa? Percayalah. Percayalah kepadanya, maka dia akan Bertindak. Kita seringkali menuntut Tuhan bertindak, tapi kita tidak menyerahkan hidup kita, bahkan kurang percaya. Kitab Yakobus berkata, orang yang mendua hati, orang yang ragu-ragu, bimbang dan tidak percaya, jangan berharap mendapat sesuatu dari Tuhan. Ya. Hari ini, kalau kita tahu, ya Immanuel, fakta bahwa Tuhan itu menyertai kita, belajar menyerahkan hidupmu Amin. sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan engkau akan lihat Dia akan bertindak atas hidupmu. Dia akan melepaskan sengsaramu. Dia akan membuka jalan atas persoalanmu, dan Dia akan menatang engkau ketika engkau jatuh. Iya. Yang kedua, fakta Allah menyertai kita. Itulah yang membuat kita tidak perlu takut pada berbagai macam tantangan dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya nggak pernah takut. Saya udah kena serangan jantung, yes. Kena COVID tahun 2019, yes. Dan dua-dua masuk rumah sakit. Satu ruangan hadap-hadapan, tapi nggak bisa bertemu, nggak bisa ngomong. Luar biasa.
Zaman itu tahun 2019, kalau ada COVID, kita diasingkan di lingkungan kita tinggal. Nggak ada orang yang berani kayak sekarang. Di WA grup, di RT, maaf saya sedang kena COVID. Dulu, saya mau dijemput dengan ambulans yang ngomeng-ngomeng, saya bilang, no! Saya datang sendiri ke rumah sakit. Saya masih bisa berjalan, saya masih bisa injak gas mobil, mengendarai mobil, saya jalan sendiri. Nggak ada yang saya takut. Why? Karena dia menyertai saya. Bukan hanya sekedar menyertai, dia di dalam saya di dalam dia. Kalau belum waktuku pulang ke rumah Bapa, nggak ada yang bisa buat aku pulang. Sakit apapun enggak. Sebulan lalu mata saya glaukoma. Ini belum kering jahitannya 2 di dalam kelopak mata. Nggak ada tanda-tandanya, tiba-tiba kabur. Bukan biasa-biasa, bukan katarak, glaukoma. Tekanan bola matanya begitu tinggi. Kenapa? Diakibatkan karena air mata saya ini nggak ada tampungannya, nggak ada jalurnya. Jadi dia mau kemana nggak ngerti. Nah itu yang membuat tekanannya. Sehingga dibikinkan jalan baru dengan dibelek. Tidak pakai laser, pakai pisau belah. Saudara bisa bayangkan, saya lihat fotonya waktu difoto sama dokternya dengan alat yang lagi lihat bola mata saya. Wih, saya nangis bukan karena sakit mata saya. Saya nangis karena begitu hebatnya Tuhan menciptakan kita. Saudara lihat itu syaraf-syaraf mata begitu banyaknya, begitu detailnya Tuhan menciptakan mata kita. Dan untuk merawat kita, Tuhan berikan kepandaian kepada orang-orang yang dipilihnya untuk merawat mata kita, para dokter mata. Saya bilang sama dokternya, bersyukur dokter menjadi alat Tuhan. Dia bukan orang percaya, tapi saya ngomong itu. Bersyukur. Tuhan hebat. Dan Tuhan yang hebat seperti itu, Tuhan yang namanya Immanuel, Allah bersama kita. Itu sebabnya nggak ada alasan yang kedua, bahwa fakta Allah menyertai kita, itulah yang membuat kita tidak takut. Tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Saudara, saya mau bilang begini, Tuhan itu tahu kelebihan kita dan kekurangan kita, keterbatasan kita. Dia tahu, oleh karena keterbatasan kita, kemampuan kita yang terbatas, kelebihan kita yang terbatas, Dia berinisiatif setiap hari mau menolong kita. Amin. Itu harus ditanamkan di benak kita, di loh hati kita yang paling dalam, bahwa Dia mau menolong kita. Mulai hari ini jangan ada lagi di antara kita yang berkata, Tuhan tidak tolong aku. Dan jangan ada kata-kata keluar dari mulut kita, mau nggak Tuhan tolong aku? Tuhan mau menolong kita. Amin. Dia tahu kelebihanmu, Dia tahu keterbatasanmu, Dia tahu kelemahanmu dan kelemahanku. Itu sebabnya Dia berinisiatif untuk menolong kita. Satu ayat tolong, lihat di situ. Tetapi segera Yesus, pasal 14 Injil Matius, ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan. Tadi pagi seperti Tuhan tuh bicara begini kepada saya. Nanti kamu bilang, aku yang berkata kepada muridku pada waktu itu, aku pun sedang berkata kepada murid-muridku yang sedang beribadah di ruangan ini. Jangan takut. Yesus berkata gini, ini loh, ini jaminan. Kata aku ini bilang begini sebenarnya, ini loh jaminanmu, ini loh benteng selamatmu, ini loh perisaimu, ini loh tanduk selamatmu, ini loh pengharapanmu. Dan dia bilang jangan takut. Saya mau bilang begini, apapun badai yang sedang menghampiri kita, apapun angin yang sedang melanda kita, sehebat apapun, Yesus yang sama sedang berkata pagi ini. Bahkan di ruang ini saya percaya, dengan iman saya tahu itu.
Dia sedang berkata, aku ini loh jaminanmu. Tidak ada jaminan lain. Nih, kata Yesus, aku, pribadiku, diriku, yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya, has done. Jangan takut. Kalau kita takut, salah dewek. Tuhan sudah bilang jangan takut. Waktu engkau tidak selaras dengan Tuhan, mulai oleng. Tapi waktu engkau selaras dengan apa yang Tuhan katakan, tenang kita jalan. Bukan berarti nggak ada kerikil, bukan berarti nggak ada duri, tapi itu tidak akan mempengaruhi kita, sebab Dia beserta dengan kita. Yang terakhir, fakta Allah menyertai kita. Itulah yang membuat kita menyadari bahwa Tuhanlah atau Dialah yang menjadi sumber kelegaan bagi kita, sumber kelegaan bagi kehidupan kita. Saya mau bilang begini, masalah boleh muncul setiap saat. Dengar baik-baik. Problem boleh silih berganti, tapi kita tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara tahu ini, kebenaran ini, engkau dimerdekakan. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari ketidakpastian, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari tidak ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lihat yuk ayatnya. Nah itu dia. Yang Matius aja, brother. Matius saja, 11 ayat 28. Nah itu dia. Sama-sama, saya mendengar Bapak Ibu Saudara yang memperkatakannya pertama-tama, saya ulang sekali lagi nanti. Perkatakan dengan pengertian yang benar, berdasarkan firman dan imani firman itu. Dan saudara katakan, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang bersusun dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu. Siapa sih manusia mana yang bisa memberikan kelegaan kepada kita yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat? Nggak ada. Semua sifatnya kalau bisa itu temporal, sementara. Contohnya waktu engkau konseling, engkau rasanya waduh luar biasa. 2 hari di rumah, kalau mau jujur, pusing lagi. Tapi kalau engkau tahu bahwa Dia Immanuel yang menyertai kita, dan kita sungguh-sungguh percaya dan menghidupi firman-Nya, Dia lagi panggil kita. Kalau ada dalam ruangan ini yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan lagi panggil saudara untuk datang kepadanya, karena Dia akan memberikan kelegaan yang ilahi dalam hidupmu, yang gak bisa dunia berikan, yang gak bisa bank berikan, yang gak bisa orang punya uang berikan kepadamu. Hanya Yesus yang bisa berikan kelegaan yang sejati dalam hidup saudara. Datang kepada Tuhan. Jangan waktu punya masalah cari orang dengan gayanya begini. Pak, saya sedang berbeban berat. Kalau orang itu datang ke saya akan minta kunci G tadi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saya nggak mau doakan orang yang nggak punya iman, nggak percaya kepada firman. Buat apa? Saya pasti tanya dulu, yuk percaya firman? Saya suruh baca. Ini baca dulu. Percaya? Percaya Pak. Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Percaya? Maksud Bapak, percaya nggak? Lalu doa. Nggak ujuk-ujuk langsung, tenang Bu, tenang. Saya empati dengan Ibu. Duduk Bu. Dilus-elus. Doain. Enggak, saya harus perhadapkan orang itu dengan firman. Dan waktu kesadarannya muncul, pengetahuan yang benar muncul akan firman itu, dan dia punya iman, kita tinggal bilang, Tuhan Engkau tahu dia, Engkau tahu dia percaya. Oleh karena percayanya, Engkau bertindak. Selesai. Dia pulang dengan kemenangan. Besoknya bilang gini, Pak bener Bu. Tiba-tiba ada aja jalan yang dibukakan. Dan aku sekarang ku menang bersama Yesus Tuhan.
datang kepada Tuhan hari ini, karena Dia yang memberikan kelegaan kepada kita. 2 ayat terakhir ya, saya minta teman-teman yang musik ada tempatnya. Yang pertama sebagai penutup, tolong Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau, bukan karena pasukan yang banyak, karena gada dan tongkat yang dia pegang. Nah, karena dia bilang begini, karena Engkau besertaku. Pastikan saudara tahu ketika pulang dari gereja bahwa Allah beserta dengan saudara. Amin. Dan pegang itu seumur hidupmu, bahwa Dia beserta dengan gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat hanya menjadi penghiburan, tapi dia tahu dia bisa lewati lembah kekelaman karena Tuhan yang beserta dengannya. Dan gada dan tongkat itu menjadi kekuatannya untuk bisa melalui, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Lihat Roma 8 ayat 35, 38 dan 39. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa saudara bilang amin? Amin. Yang bilang amin kita berdiri yuk. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.